Dicatat teman-teman, kenapa murai batu lapangan atau murai yang sering kita lombakan, sering kita konteskan itu tidak boleh gacor saat di rumah teman-teman. Jika murai batu kita gacor di rumah dan kita memang orientasinya untuk lomba, itu merupakan kesalahan ya, merupakan kesalahan. Kecuali murai batunya memang dalam keadaan mungkin sedang pengondisian dan sedang tidak dilombakan. Nah, kalau sedang tidak dilombakan pada masa itu ya silahkan, itu sama aja untuk kayak murai rumahan. Jadi semakin gacor bagus. Nah, tapi ketika murai ini memang benar-benar masih tahap dalam artian kontes di 1 bulan itu, seharusnya 1 bulan itu adalah hari-hari di mana settingan murai batu itu sebenarnya sudah diterapkan, yakni jangan sampai gacor di rumah. Untuk bunyi sesekali silahkan, dan untuk bongkar materi saat di rumah sesekali juga tidak apa-apa. Yang di sini digarisbawahi adalah gacornya gacor bocor teman-teman. Jadi dia cenderung bunyi terus menerus ya. Nah, untuk burung murai batu yang tidak dalam keadaan istirahat, tentu untuk dilombakan nantinya bisa menjadi kebiasaan yang buruk, yakni biasanya murai batu yang gacor di rumah di lapangan itu kerjanya kurang maksimal, kurang neken. Ini sama halnya dengan murai batu dengan durasi lomba yang terlalu berdekatan. Ini juga bisa berdampak domino pada burung murai batu kita. Burung murai batu harusnya ketika dilombakan itu, pertama, kalau teman-teman menginginkan menjadi burung yang terbaik saat perform, maka harus ada perawatan yang lebih baik di antara yang lain. Ya, harus lebih baik dari perawatan yang lain. Contoh, ketika murai batu orang lain ya, atau kompetitor kita, murai-murai yang lain mungkin dari terahan mereka sudah bagus, sudah di atas level kita. Lantas kalau kita perawatannya sama dengan mereka ya, hanya sekedarnya saja seperti itu, dengan durasi lomba sama, tentu kita akan kalah karena start awalnya mereka sudah jauh lebih bagus di antara kita. Lalu bagaimana cara menyikapi ketika kompetitor kita lebih bagus tapi kita menginginkan murai batu kita menjadi yang terbaik saat perform, yakni strategi teman-teman. Untuk bermain burung murai batu itu tidak sekedar hanya modal rawatan yang ala kadarnya terus bibitnya bagus atau teranya bagus ya, tapi juga ada faktor strategi. Salah satunya ya tadi, jangan sampai gacor di rumah. Ya, karena murai batu biasanya untuk senior-senior yang jam terbangnya sudah tinggi, itu murai batunya saat di rumah malah cenderung anteng dan diam, hanya bunyi sesekali. Kecuali ada pematik ya, seperti siulan, abang-abang bakso lewat. Nah, itu cenderung akan bongkar-bongkar ya untuk materian. Tapi kalau untuk hari biasa kok bongkar materi seperti itu ya, ini tentu kurang bagus untuk kelangsungan murai batu kita jika orientasinya untuk lomba. Perlu dicatat dan digarisbawahi ya. Nah, kenapa alasannya Kak boleh gacor? Yang pertama soal tenaga ya. Murai batu yang cenderung dilombakan secara rutin itu juga sama saja ketika murai batu kita terlalu gacor saat di rumah. Nanti saat perform seharusnya maksimal, ini kurang kerja, kurang neken ya. Dia tidak memiliki jiwa teritorial atau penguasa wilayah yang sebagaimana mestinya saat tenaganya full, terus mentalnya juga didukung oleh tenaga yang bagus, maka karakter untuk menguasai wilayah teritorial tadi itu akan semakin bagus. Lantas dia akan mengeluarkan materi tekanan pada musuh-musuhnya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman semuanya. Jadi untuk melombakan murai batu itu sebenarnya adu trik ya, adu trik. Contohnya gini, bukan soal gimana caranya murai batu itu neken dan bongkar materi, tapi bagaimana caranya agar murai batu kita tidak mengeluarkan materi secara sembarangan. Nah, itu yang sulit itu ya teman-teman. Kalau hanya mengeluarkan materi mungkin cukup mudah ya, kasih makan aja yang banyak pasti dia akan bongkar-bongkar materi. Kalau perlu digarisbawahi, ini tidak berlaku bagi semua murai batu. Kalau memang karakternya bagus atau terahan dari murai petarung, maka cukup dikenyangin juga nanti akan bongkar-bongkar materi. Yang kedua tentang faktor teman-teman. Jadi murai batu yang di rumahnya gacor itu tingkat faktornya juga akan berkurang.
dia tidak responsifnya kurang bagus bagaimana mestinya saat di rumah itu dikondisikan benar-benar. Jadi murai batunya itu jangan asal gemprong-gemprong terus-menerus seperti MP3. Itu cocoknya untuk murai rumahan. Jadi digantung di teras sambil ngopi ya kan, sarungan, wis ambil makan pisang goreng ya kan, temenin istri. Wah, itu cocok tuh ya. Nah, dan ketika kurang tekanan teman-teman, murai batunya nanti saat di lomba itu nggak ada tekanan, kurang neken lawan ya. Kalau nggak neken lawan, gimana mau mengeluarkan materi, membongkar-bongkar materi, itu juga nanti kurang. Nah, kalau nggak ada tekanan, gimana dia mau memiliki jiwa teritorial, jiwa penguasa wilayah, padahal gimana kita bisa menekan lawan itu ketika kita memiliki kemampuan jiwa teritorial tadi. Kalau kita merasa di teritorial atau wilayah kita sebagai penguasa, maka yang lain tentu sebesar apapun mental juga akan minder. Jadi nggak heran ketika murai batu kita ya di rumah kok gacor bongkar materi, tapi di lapangan kok hanya pasang badan ya kan, loncat-loncat ya, nggak ngeluarin materi, pasang badan nunggu aja matung. Ini bisa saja musuhnya itu tadi mentalnya bagus didukung dengan tenaga yang super power, maka dia memiliki penguasa wilayah yang jauh lebih levelnya di atas murai batu kita. Nah, jadi apa yang perlu kita terapkannya tadi strategi. Kita juga harus lebih dari itu untuk soal tenaga. Agar apa? Agar power penguasa wilayahnya itu murai batu kita lebih dominan. Jadi saya tidak heran ketika burung murai batu biasanya bagus kok, kali ini dia kerjanya kurang. Nah, itu pasti ada masalah soal tenaga dan mentalnya, atau mentalnya tidak didukung oleh tenaga yang sebagaimana mestinya. Nah, terus takutnya kalau burung murai batu yang sudah di rumah selalu bunyi, maka akan menjadi kebiasaan. Kebiasaannya gimana? Kebiasaan saat di lomba nanti karena tenaganya kurang tadi, dia hanya mengeluarkan materi secukupnya saja. Jadi nggak ada tekanan. Ya udah, kalau burung murai batu sudah enak ya, enaknya hanya segitu, ya udah. Itu biasanya dibawakan terus-menerus sampai nanti. Nah, ini untuk mereset ulangnya lagi, wah ini susah ya, susah. Paling nunggu reset ulangnya ya menunggu mutasi, pemasteran ulang, terus pengondisian lagi. Ini kan makan waktu. Oleh karena itu, mumpung murai batu teman-teman masih pada bagus nih, mumpung murai batunya masih juara terus, saya sarankan ya, untuk durasi lomba diperpanjang, jangan terlalu berdekatan ya. 1 bulan sekali sudah lebih dari cukup lah ya kan, agar murai batu teman-teman juga awet, tidak rusak, kerjanya juga kalau digantang kerjanya tuh selalu membuat kita tersenyum. Burung bagus ini. Nah, kita jadi interaksi dengan murainya. Kalau murai kita selalu prestasi, maka ikatan chemistry itu akan semakin kuat. Jadi kita bisa paham, burung saya belum siap, maka saya tidak akan melombakan. Terus ketika karakter itu terjalin di rumah, wah burung saya siap ini, ayo berangkat. Tapi perlu dicatat, 1 bulan cukup sekali saja. Untuk pemasterannya juga jangan lupa. Terima kasih yang sudah mampir ya teman-teman. Mampir.